Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Ya, kali ini aku mau lanjutkan lagi untuk pembacaan gimana perasaan dia ke kamu saat ini. Ya, dan ini untuk zodiak Taurus. Oke, Taurus kali ini aku nggak pakai tarot ya, namun aku pakai charm atau pernak-pernik karena aku pengen baca sesuai bukan sesuai sih, dengan cara yang berbeda ya. Tenang aja, tarot akan selalu ada di channel aku, cuman ya kita perlu banyak belajar dari hal-hal lain, karena reading itu nggak hanya soal tentang tarot sendiri, tapi gimana cara kita ngebaca energi yang sedang bermain. Oke, dan saat aku upload ini sebenarnya udah tahun baru misalnya ya, dan selamat tahun baru, semoga lah yang terbaik dalam hidup kamu yang terjadi. Hey, dan kalau ingin counseling personal reading, silahkan untuk klik link website di bawah sini. Aku menawarkan untuk counseling secara spiritual, astrologi kredit, atau secara astrologi, secara psikologi. Jadi kalau ingin counseling ya secara hal tersebut, kamu bisa ke aku, karena aku bukan hanya seorang tarot reader, namun juga seorang konselor. Oke, jadi kita lihat gimana perasaan dia sama kamu saat ini, perasaan dia yang terdalam untuk kamu Taurus atau orang yang kamu tuju. Hey, so kita lihat oracle-nya. Hey, seperti kamu lihat di sini, kotor ya. Hey, ada fish, ada rainbow, ada manik di sini. Manik di sini sebagai energi, aku masukkan itu sebagai energi light, energi yang ringan, dan ada huruf O ya. Jadi di sini aku melihat energi ikan. Sepertinya energi Pisces saat ini sangat bermain di kamu, atau energi Jupiter yang sedang bermain untuk kamu Taurus, karena memang sekarang Jupiter sedang berada di berapa rumah kamu, yang keberapa ya, aku nggak ngitung, namun yang pastinya energi energi 12th house kamu, energi Pisces, Jupiter yang sedang transit di Pisces ya, di 11th house-nya kamu ya. 11th house-nya kamu itu membawa energi terutama untuk karir dan keuangan yang sangat bagus, sangat menjanjikan. Terutama di awal tahun ini, kamu bakal ngerasa jauh lebih baik, kamu bakal ngerasa jauh lebih aman, kamu bakal enjoy dengan hidup kamu, dengan apa yang terjadi, apa yang sedang bermain ya. Kehidupan bukan hanya tentang materi, kamu akhirnya bisa merasakan, apalagi memang di tahun ini ya, di 2022 banyak hal yang kamu perhatikan itu, kayak kamu terfokus ke diri kamu dan materi, namun kamu kayak kehilangan siapa diri kamu. See, di sini ada ring, lalu ada love ya, ada amethyst, ada unicorn, lalu ada bunga, lalu ada coin, ada zodiak Cancer, ada huruf C, F, D, X ya. See, jadi di sini aku melihat ada energi kamu ingin berkomitmen. Entah kamu dulu ngerasa ingin berkomitmen dengan keuangan dan karir, namun sekarang kamu ingin ngerasa, ataupun dia ingin ngerasa berkomitmen juga secara perasaan dan emosi ya. Jadi karena keuangan atau karir yang kamu punya nggak akan pernah bisa benar-benar berharga kalau nggak ada tempat kamu untuk berbagi sih. Jadi aku ngerasain seseorang di sini butuh teman, tempat untuk dia berbagi, untuk merasakan ya emosi, cinta, dan kasih sayang yang selama ini dia cari ya. Apapun yang terjadi sebenarnya bukanlah hal yang dia inginkan sebenarnya, untuk ngerasa distant, karena aku ngerasain kamu dengan dia ngerasa distantnya nggak tahu, entah kalian memang menjauh, pisah, atau memang karena keadaan. Aku ngerasain bisa karena isolasi, entah LDR atau apapun juga, namun yang pastinya ada energi yang memang menarik kalian untuk fokus keuangan aja, karir ya, untuk nggak memaksakan keadaan. It's something yang sebenarnya kamu nggak mau untuk tahu ya, menyakitin kamu, jadi kamu kayak yang menghilangkan aja dulu energinya untuk nggak dipaksakan saat ini ya. Oke, so kita lihat selanjutnya. Oke, di sini ada pearl ya. Di sini aku lupa, yang pastinya itu bisa mengamalkan naga dan kristal apa itu aku lupa.
mutiara huruf I. Kamu bisa berurusan dengan seseorang yang mempunyai nama ini, nama dia yang ada huruf tersebut. Ada moon, ada ballerina, ada cats, dan ada jam atau clock sih. Jadi memang udah waktunya, saatnya aku ngeliat seseorang bakal jujur tentang perasaan dia dan emosinya dia, karena waktu di hadapan dia sekarang tik tak tik tak tik tak tik tak sih. Karena dulu saat dia bersama kamu dia terasa banget waktu itu kayak lambat banget berjalan, namun saat dia jauh dari kamu malah waktu berjalan sangat cepat, dan justru dia takut nggak bisa terkejar, takut nggak bisa untuk menjangkau kamu sih. Jadi di sini aku melihat seseorang ya kehilangan diri dia ya, in order ya untuk dia menemukan cintanya dia. Dia ngerasa cinta itu seharusnya nggak nyakitin, seharusnya nggak ngecewain. Ini adalah sebuah kesalahan besar kebanyakan dari kita ya. Cinta itu nggak pernah nyakitin, cinta itu nggak pernah mengecewakan. Yang menyakiti adalah egoisme buruk kita, harapan kita yang kita tempatkan terhadap orang lain ya, dan kita maksa orang lain untuk menerimanya. Disitulah puncak kesakitan kita. Jadi seseorang merasa kalau kesakitan dan kecewaan yang dia punya sebenarnya dari diri dia sendiri. Dia memahami ada energi naga di sini ya. Aku melihat adalah energi dimana kamu tahu kayak seseorang itu butuh untuk keluar dari sarangnya, keluar dari energi dia yang ibaratnya dari zona nyamannya dia, untuk bisa melihat siapa diri dia sih. Jadi cinta dan kasih sayang yang dia rasakan ke kamu saat ini memang sedikit fluktuatif, naik turun ya. Dia menginginkan kamu, namun juga di satu sisi dia sedang tidak ingin melakukan apa-apa, tidak ingin berjuang, kan dia ngerasa pengen untuk berpikir, fokus dengan diri dia, kesehatan dia, atau apapun juga. Yang pastinya dia langsung kayak orang itu kalau dia kemudikan kapal, dia langsung banting setir, atau mobil dia langsung banting setir untuk nggak merasakan itu ke kamu ya sih. Jadi ibaratnya dia turn off, dia mematikan emosi dia, perasaan dia ke kamu, namun cinta dan kasih sayang itu ya tetap ada. Dia nggak bisa hancurkan. Dia kira dia bisa hancurkan, namun ternyata enggak sih. Itu yang aku lihat ya. Karena aku ngeliat di sini dia ataupun kamu siapapun ini merasa kayak belum cukup secara keuangan, belum cukup secara materi atau secara kedewasaan. Dia nggak bisa berpikir jernih saat ini, so that's why aku ngerasain ada distance. Namun kalau kamu nanya kabar dia baik, dia akan jawab. Cuman kalau kamu membawa dia ke arah emosi, perasaan, dia akan menarik diri ya. What happened? Apa yang terjadi dengan dia? Apa ya yang sedang terjadi? Hey, cincin lagi, ada rainbow, zodiak Aries, lalu di zodiak Pisces, dan ada huruf R, A, E, S, dan O, angka 2 dan angka 3, ada G juga, dan ada cincin di sini. Ring lagi, namun ring dalam bentuk komitmen sih. Jadi seseorang di sini kenapa dia seperti ini? Karena dia ingin sekali berkomitmen dengan kamu, hati dia ingin sekali ke kamu. Cuman logikanya dia menabrak dia saat ini. Ya, tabrakan emosinya, tabrakan ego di sini karena dia ngerasa kalau ini cinta dan sayang, seharusnya ini nggak nyakitin dan nggak ngecewain. Ini adalah shallow meaning of the love. Ini untuk cinta adalah terlalu dangkal. Cinta nggak kayak gitu ya. Itu bukan cinta, namanya keegoisan. Kalau kita ngerasa cinta hanya nyakitin ya, kita terlalu tenggelam dalam emosi perasaan kita sampai kita nggak bisa berpikir dengan jernih. So that's why dia butuh waktu untuk berpikir ya. Namun cinta dan sayang dia sebesar itu sih, dia nggak bisa ngehandle diri dia ya saat dia bersama kamu. Saking sayangnya ya, emosi dia berkecamuk saat ini, marah, emosi, cuman dia nggak mau ngeluarin, jadi dia tahan. Karena gimana pun dia sayang sama kamu, cinta sama kamu, walaupun dia menjauhi kamu
Dia pengen kamu sadar ya. Ini berat juga untuk dia, cuman ya dia nggak tahu ngejelasinnya gimana sama kamu. Si love lagi muncul, ship, ada zodiak Scorpio, dan ada Aquarius, ada Tail, dan berbagai huruf lagi, ada V, H, X, angka 6 ataupun 9, dan ada C, dan ada love. Tail di sini adalah bentuk dari past, masa lalu ya. Energi yang seseorang memang dia masih terjebak di masa lalu. Jadi walaupun dia ngerasa dia baik-baik aja, oke, sebenarnya dia masih mengingat kesakitan, kecewaan di masa lalu dia bersama kamu, dan juga kebahagiaan dia bersama kamu. So that's why dia nggak bisa memilih ya. Dan ada pearl atau kipas, atau kita bisa bilang kerang di sini ya. Ini energi memang seseorang kayak perlu untuk menenangkan diri dia ya, karena dia menginginkan suatu keseriusan hanya untuk kamu. Namun yang lucunya lucunya di sini adalah dia tahu dia bakal kembali sama kamu, dan dia tahu kalau kamu bakal kembali sama dia. So that's why dia bisa memilih jalan ini karena dia yakin kalian akan mempunyai jalan untuk bersama, walaupun ya saat ini kalian jalan masing-masing. Dan dia yakin dan percaya kalau kamu setia sama dia, karena dia juga sangat setia sama kamu. Yang terjadi hanyalah dia butuh waktu untuk sendiri ya. Apapun yang terjadi saat ini nggak mengurangi sedikit pun perasaan dia sama kamu ya. Yang terjadi hanyalah dia butuh untuk berpikir, dan berpikir ini memang nggak mudah. Apalagi memang jujur untuk hampir semua zodiak aku ngelihat memang mengarah ke akhir tahun ini memang ada banyak banget problem, masalah, dan juga ada energi emosi yang berkecamuk. So that's why ya, saat ini memang bakal banyak zodiak yang menarik diri karena ngerasa akhir tahun adalah akhir dari sebuah hal yang akhirnya secara tidak sadar membuat kita juga mengakhiri hal yang baik untuk diri kita sih. Namun saat awal tahun masuk ya, jadi di awal tahun untuk Taurus terutama ya, akan mengeluarkan energi untuk yakin ya, untuk melanjutkan hubungan ini ataupun memulai dari awal lagi. Aku ngeliat akan ada perbincangan antara kamu dengan dia di awal tahun ini ya, yang mungkin ya ada angka 3 sekitar bulan 3 atau Maret ya, ataupun pokoknya tanggal 3 ya, ataupun sekitar 3 bulan lagi ya, atau 3 hari ke depan akan ada komunikasi kamu bersama dia tentang komitmen ya, dimana dia sadar apa yang dia lakukan. Dia tahu dia salah, cuman saat ini dia nggak peduli dengan kesalahannya dia, yang dia pedulikan adalah emosinya dia. So seperti aku bilang tadi, nggak bisa dipaksa ya. Dan cinta dan kasih sayang yang dia mengerti saat ini adalah tentang fokus terhadap diri sendiri ya. Sebenarnya fokus terhadap diri sendiri bukan berarti kita harus pisah toh sih, namun memang kalau spiritual awakening kita memang harus sendiri, kita harus bertumbuh secara sendirian gitu dengan diri kita sendiri, karena ini tentang kita menghargai apa yang kita punya saat ini, agar kita tahu betapa berharganya orang itu tersebut di dalam hidup kita. Mau kita sejauh apapun, perasaan kita menjauh seperti apapun sih. Jadi ibaratnya waktu bakal sedikit dia ngerasain banget energi kamu yang cukup menekan dia, kamu cukup dramatis, traumanya kamu nyakitin dia memang, cuman dia tahu ini karena kamu stres juga, kehidupan kamu, keluarga kamu, dia tahu, dan dia berharap ya untuk kamu bisa ibaratnya healing juga di dalam masa ini, fokus ini, karena dia menunggu kamu. Energi dia nungguin kamu Taurus ya, karena dia yakin kamu akan kembali sama dia, dan dia akan kembali sama kamu untuk cinta dan kasih sayang kalian. Karena jujur aku ngerasain dia nggak bisa tanpa kamu di sini.
Jadi apapun yang terjadi, aku lihat dia selalu bicara sama kamu, dia selalu ngeliat kamu di dalam foto kamu, di dalam kenangan kalian berdua. Dia mendoakan yang terbaik untuk kamu, sehat-sehat selalu. Yang dia pikirkan dan dia inginkan kamu sehat-sehat aja gitu. Jangan stres, jangan overthinking, karena gimana pun juga dia takut kamu kenapa-napa. Oke, so perasaan terdalam dia adalah untuk kamu keluar dari kesakitan kamu, trauma ini. Walaupun dia nggak ada di sisi kamu, dia pengen untuk kamu belajar, karena saat kamu selesai dengan urusan ini dan dia juga udah selesai, dia akan ada lagi, dia akan kembali dalam hidup kamu. Dia pengen banget tuh kamu belajar akan kesabaran, kan dia ngerasain banget kalau kamu tuh nggak sabaran sih ya. Berarti ya gimana pun dia tetap sayang dan cinta dengan kamu apapun yang terjadi. Okay, that's it. I think that's all. Kalau ingin membantu, thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Ya, bye bye dari Pluto. See you. Happy New Year.